سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, disyukur kehadirat Allah, salam dan salam semoga dapat dilimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga waktu yang kita luangkan sekedar 5-7 menit ini mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang yang duduk dalam majlis ilmu khairun min alfi rakaat, lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Sehingga pentingnya majlis ilmu, talabul ilmi ini mengalahkan itu semuanya. Maka mari kita manfaatkan waktu ini tidak sia-sia. Di samping mendapatkan pahala, kita pun berharap mendapatkan ilmu yang manfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesi akhlakul karimah. Setelah kita mengetahui apa itu akhlakul karimah, kemudian siapa yang harus berakhlakul karimah dan kepada siapa kita harus berakhlakul karimah, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus berakhlak mulia? Mengapa kita di dunia ini harus berakhlak mulia? Secara garis besar, fungsi dan tujuan kita mengamalkan akhlak mulia itu ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai pengamalan syariat agama atau syariat Islam. Mengapa kita harus berakhlak mulia? Karena dengan berakhlak mulia, karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah memberikan tuntunan perilaku dan etika secara sempurna kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu diatur semuanya oleh Islam. Maka ketika kita melakukan semua aktivitas di dunia ini, kalau diniatkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala, maka apapun yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ketika kita kerja, kalau kita niati ikhlas karena Allah, maka bisa menjadi amalan akhirat dan mendapatkan pahala. Yang kedua, mengapa kita harus berakhlak mulia? Karena akhlak mulia adalah identitas manusia. Apa maksudnya? Akhlak mulia akan bisa membedakan antara manusia dengan hewan. Artinya, yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal kita. Dan yang membedakan manusia kita dengan hewan adalah akhlak yang mulia. Kalau kita berakhlak yang mulia, berarti kita tidak bisa disamakan dengan hewan. Yang ketiga, mengapa kita harus berakhlak mulia? Karena akhlak mulia mengatur tatanan sosial. Sebagai pengatur tatanan sosial, pengamalan akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW akan mengukuhkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa dan lepas dari pengaruh
artinya kita sebagai makhluk individu, hubungan kita dengan Allah, tapi kita tidak bisa individualis. Individualis dalam arti kita mengabaikan lingkungan sekitar. Yang keempat, akhlak mulia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya akhlak mulia yang diperuntukkan bagi manusia tidak hanya mengatur tatanan hubungan manusia dengan manusia yang lain, sebagaimana yang sebelumnya kita terangkan. Kepada siapa kita harus berakhlak mulia? Ternyata tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk Allah yang ada di dunia ini, baik yang nyata maupun yang gaib, baik yang berupa manusia maupun luar manusia, di luar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan sekitarnya, termasuk seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini. Kita pun harus berakhlak mulia. Dan yang terakhir, akhlak mulia sebagai perlindungan diri dari hak asasi manusia. Berarti dengan menjalin hubungan yang baik berdasarkan hukum dan syariat agama, maka pasti akan terbentuk hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Kita bisa dengan berakhlak mulia, kita akan menjalin relasi dengan sesama manusia dengan baik, sehingga terjadi tatanan kehidupan yang harmonis, tatanan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita mengetahui hak dan kewajiban kita bersama melalui akhlak mulia, semoga Allah memberikan kita hidayah dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.